Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selvirina Feranita Manu. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen pada UPTD Sekolah Dasar Negeri Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010614497. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 4 dengan materi Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita sudah ada di sekolah. Kita mau belajar agama. Hari ini kita belajar tentang materi kita, aku mengasihi sesama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Sebelum kita masuk dalam materi, sebelum kita belajar, satu ibu minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Oke, Margareta maju di depan. Semua tenang, Margareta akan pimpin kita di dalam doa. Teman-teman dan ibu-guru, yang kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar, berkati kami supaya kami bisa mengerti dunia dengan baik. Ini doa yang kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Margareta. Sebelum kita masuk dalam materi kita, materi tadi tentang apa? Mengasihi sesama seperti mengasihi diriku sendiri. Ya, materi kita hari ini tentang aku mengasihi sesama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Kita akan belajar tentang kasih. Kasih kepada sesama. Kita akan belajar tentang kasih kepada sesama. Sebelum kita mulai, kita akan bermain balon kasih. Ibu ajak semua berdiri. Kita akan sama-sama bermain balon kasih. Ada balon di tangan? Mana balon? Ada balon? Tidak. Tidak ada balon. Bayangkan bahwa sekarang kamu punya balon di tangan. Bayangkan bahwa sekarang kamu punya balon di tangan. Kita akan sama-sama tiup balon itu. Ibu duluan tiup. Setelah itu ibu lemparkan balon itu. Tadi namanya balon apa? Balon kasih. Ibu akan lemparkan. Ibu punya balon kasih ke orang yang ibu mau. Ibu mau lempar ke siapa? Ibu akan lempar ke dia. Ayo kita tiup balon sama-sama. 1, 2, 3. Oke, balon sudah besar. Ibu mau lempar balon kasih ibu kepada ini balon kasihku. Aku lempar ke Cika karena Cika rajin ke sekolah. Ini balon kasihku, aku lemparkan ke Krisi karena Krisi sekolah. Ini balon kasihku, aku lempar ke Margareta karena Margareta suka menolong. Oke, Margareta
Oke, cukup. Yang lain? Pasti semua punya kebaikan-kebaikan yang lain, suka menolong, suka berbagi. Itu kelebihan dari anak-anak. Saat ini kita sudah mendengar kebaikan-kebaikan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman itu. Ada yang suka menolong, suka berbagi, ada yang rajin ke gereja dan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu adalah cara kita menunjukkan kasih kepada sesama. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Siapa yang kasih perintah untuk mengasihi orang lain? Tuhan. Siapa? Tuhan. Yesus yang kasih perintah untuk kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hari ini pelajaran kita akan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu perintah Tuhan Yesus. Apa perintah yang utama? Ada yang tahu perintah yang utama itu apa? Mengasihi siapa? Perintah yang utama mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Perintah yang utama mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Yesus mengajarkan dua hal penting, yaitu mengasihi Allah lebih dahulu, setelah itu mengasihi sesama. Yang pertama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Kita harus mengasihi siapa lebih dahulu? Mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua, kita harus mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang lain. Kalau kita sungguh mengasihi Allah, pasti kita bisa mengasihi siapa? Kalau bisa mengasihi Allah, pasti bisa mengasihi sesama. Mari kita buka Alkitab kita. Semua bawa Alkitab? Bawa. Sekarang buka di Matius pasal 7 ayat 22. Masing-masing siap Alkitabnya. Masing-masing siap Alkitab. Buka dia pun Alkitab. Dari Alkitab ini, lihat di kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Setelah itu semua buka Alkitab. Tadi dikatakan, tadi Ibu bilang bahwa kasih yang terutama itu kita mengasihi siapa? Mengasihi Allah. Yang kedua, kita mengasihi sesama. Yang terutama, kita harus mengasihi Allah. Yang kedua,
kita mengasihi sesama itu yang mana? Sesama yang mana? Sesama yang mana? Iya, teman-teman. Siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Orang tua, guru, teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang lain yang ada di sekitar kita itu yang disebut dengan sesama. Dalam kitab Matius, buka sama-sama dalam kitab Matius pasal 22. Matius pasal 22. Sudah? Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Siapa yang bisa bacakan untuk kita? Oke, Margareta. Yang lain perhatikan dia punya Alkitab. Margareta akan baca, yang lain lihat Alkitab masing-masing. Margareta akan baca kitab Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Di bawah perikop hukum yang pertama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik, terima kasih Margareta. Dengar sekali lagi Ibu baca untuk kita hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi semua perhatikan dia punya Alkitab, dia baca. Semua tadi dengar juga yang Margareta baca. Dengar yang tadi Ibu baca. Hukum yang pertama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Betul Cika? Kasihilah Tuhan Allahmu itu adalah hukum yang pertama. Yang pertama itu kita harus mengasihi siapa lebih dulu? Mengasihi Tuhan Allah. Adel, hukum yang kedua kita mengasihi siapa? Setelah mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi siapa? Sesama, betul. Setelah mengasihi Tuhan Allah, kita harus mengasihi
sesama. Hari ini materi kita, pelajaran kita tentang aku mengasihi sesama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Artinya apa? Mengasihi orang lain seperti mengasihi kita pun diri sendiri. Di ayat tadi di kitab Matius pasal 7 ayat 12 itu bilang apa? Coba Prisil baca sekali lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab pada Nabi. Iya. Di kitab Matius pasal 7 ayat 12 itu dia menekankan bahwa kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mau supaya kita diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita mau diperlakukan supaya orang sayang kita, kita harus sayang orang lebih dulu. Kita harus sayang orang lebih dulu supaya orang lain sayang juga kepada kita. Itu inti dari kitab Matius pasal 7 ayat 12 itu dia bilang bahwa apa yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Perbuatlah itu kepada orang lain. Jadi contohnya Margareta kalau mau supaya disayang oleh Prisil, maka Margareta juga harus sayang Prisil. Supaya Prisil sayang Margareta, Margareta harus sayang Prisil. Mengerti? Paham kok? Ya. Kalau kita mau supaya kita dikasihi orang lain, kita harus mengasihi. Kita mau supaya orang lain menolong kita, kita harus apa lebih dulu? Menolong. Orang lain kalau mau kita mau supaya ditolong, kita harus menolong lebih dulu. Lihat orang yang susah, kita tolong, kita bantu. Betul Margareta, lihat orang yang susah. Contoh sederhana di dalam kelas, siapa yang sudah pernah menolong? Sampaikan hasil diskusi kelompok Prisil. Yang lain tenang, dengarkan. Menunjukkan kasih seperti membantu orang tua, mencuci piring, sapu, Keras. Lebih
3. Bisa? Oke. Di mana saja kami bisa memiliki kulkas. Di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan sekitar. Oke. Silakan duduk Margareta. Masih ada lagi yang mau berbagi? Oke, kalau tidak ada, semua sudah mengerjakan tugas yang diberikan. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu ketika mengasihi sesama? Bagaimana perasaan kamu ketika mengasihi sesama? Ada yang bisa jawab? Ketika mengasihi sesama, perasaan kamu bagaimana? Senang atau tidak? Bagaimana perasaan kamu ketika mengasihi sesama? Senang. Jika bilang senang. Apa lagi? Ketika mengasihi sesama, senang. Ketika kamu melakukan tindakan kasih untuk orang lain, kalau bantu orang tua senang atau tidak? Senang. Bantu kawan senang atau tidak? Senang. Senang. Pasti hal yang dia lakukan dengan sukacita. Betul, saat kita mengasihi harus dengan hati yang penuh apa, Krislin? Penuh sukacita. Kalau kita mengasihi orang, kita harus mengasihi dengan hati yang penuh sukacita. Apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini apa lagi? Materi kita hari ini apa? Aku mengasihi sesama seperti mengasihi diriku sendiri. Aku mengasihi sesama seperti mengasihi diriku sendiri. Dari pelajaran hari ini, apa yang kamu peroleh? Apa yang kamu dapat? Yang kamu pelajari hari ini dari mengasihi sesama itu apa? Salah satu. Jika yang kamu pelajari dari hari ini materi mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri itu apa? Bisa? Menolong. Apa? Bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain. Orang lain itu siapa? Sesama kita. Semua tidak semangat lagi belajar.
dari yang tadi dipelajari tentang aku mengasihi orang lain seperti aku mengasihi diriku sendiri, sudah berbagai macam tindakan kasih yang kalian lakukan. Tindakan kasih itu harus terus dilakukan setiap hari. Tindakan kasih itu harus dilakukan kapan? Tindakan kasih itu harus dilakukan setiap hari. Kalau mau mengasihi orang, apakah pilih-pilih orang? Tidak. Tidak. Melakukan tindakan kasih itu kepada orang yang membutuhkan kasih. Kita memberikan kasih itu kepada orang tanpa memandang siapa orang yang mau kita kasih. Jangan pikir bahwa dia orangnya kita sama tolong dia. Melakukan tindakan kasih itu kepada semua orang. Melakukan tindakan kasih itu tidak pilih-pilih orang. Melakukan tindakan kasih itu kepada siapa saja, di mana saja. Kita harus bisa menunjukkan apa, Markus? Markus, menunjukkan apa? Kita harus menunjukkan apa? Kasih, menunjukkan kasih kepada semua orang, di mana saja, kapan saja. Kita harus menunjukkan kasih. Kita harus berbagi kasih. Ibu mau tanya lagi, tadi bacaan kita itu ada di kitab apa? Matius 7 ayat 12. Matius 22 ayat 11 sampai 40. Di situ hukum yang pertama bilang apa? Mengasihi siapa lebih dulu? Mengasihi Allah lebih dulu. Yang kedua, mengasihi sesama. Dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang 34 sampai 40 dibilang bahwa kita harus mengasihi Allah dan juga harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau di kitab Matius pasal 7 ayat 12 bilang apa tadi? Apa yang kita kehendaki supaya orang lain berbuat bagi kita, kita harus berbuat itu bagi orang lain. Baik, kita hari ini sudah belajar tentang aku mengasihi orang lain sesamaku seperti mengasihi diriku sendiri. Kita akan akhiri pelajaran hari ini dengan kita berdoa. Ibu minta Cika berdoa untuk kita. Semua berdiri. Amin. Terima kasih Cika. Pelajaran kita selesai. Terima kasih untuk anak-anak. Hari ini kalian semua hebat. Semua silakan duduk kembali. Semua pernah menunjukkan kasih kepada sesama. Karena itu kalian adalah anak-anak yang hebat. Mari praktikan kasih itu setiap hari di rumah, di sekolah atau di mana saja. Harus menunjukkan apa? Menunjukkan kasih.
Sampai jumpa minggu depan dalam pelajaran materi yang berikut.